Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjutin investasi kita. Hari ini kita mau explore apakah ada saham yang cocok buat kita beli. Langsung aja. Ya, terakhir kita mau explore MPMX. Jadi hari ini udah hari Senin ya, hari Senin malam. Jam 9 hampir jam 10 malam. Jadi kemarin hari Minggu abis bikin konten yang tanggal ini nih, jam 2 ya, hampir jam 3-an lah, cerita ke istri gitu. Kalau mau beli 3 saham, kayaknya ada 3 saham, kandidat saham gitu. Biasalah ya, jadi suka cerita-cerita karena kan istri lebih experience juga gitu. Cuma biasanya nasihatnya juga nggak diturutin sih. Ya kayak kemarin Demas, Tri bilang kemahalan buat dibeli, tetap kita beli juga ya. Terus PTBA juga sama, bilang kemahalan, udah dipucuk ya. Tetap aja kita beli gitu. Emang batu kita nih. eh Ya tapi ini ya, cerita barangkali dapat info-info yang mungkin kita nggak tahu gitu. Adalah satu atau dua hal yang saya nggak tahu ya, karena kan saya nggak baca semuanya full gitu, laporan keuangan dari awal sampai akhir, annual report juga nggak baca dari awal sampai akhir karena keterbatasan waktu gitu, karena kesibukan di pekerjaan juga. Jadi ya paling sebulan, jangan kan sebulan ya, seminggu aja paling cuma bisa kontribusi buat ngecek-ngecek investasi ini paling 1 sampai 3 jam. Ya paling lama 5 jam lah, itu juga malam-malam gini ya, kayak hari ini gitu. Nah, yang menarik adalah ada kemarin kita ada 3 saham nih. Ada MPMX, LPPF, dan TOTL. Dari MPMX kemarin tuh istri cerita, ini kalau nggak salah inget ya, cuma harusnya bener ya. Kemarin cerita kalau di saham ini tuh ada asuransi. Jadi ada porsi asuransi. Padahal kita kemarin pas screening itu ada flag syariahnya ya. Coba ya, MPMX. Ini ya, MPMX. Dan di sini ada syariahnya nih. Kemarin cerita sama istri kalau, wah ini mau beli nih, MPMX nih kayaknya menarik gitu. Cuma ragu-ragu gara-gara ada isu yang ini nih ya, asis motor yang patah ya, motor Honda yang pakai rangka ESAF. Ya mungkin buat yang belum tahu, jadi ada beberapa video viral di sosial media yang ngasih tahu kalau motor zaman sekarang ini, ya khususnya Honda dengan rangka yang baru ini rapuh gitu ya. Gampang patah, banyak tuh yang share video, entah itu benar emang karena masalah di rangkanya atau emang pemakaiannya tidak sesuai, not sure ya. Cuma kemarin ceritalah ke istri kalau ini jadi ragu nih buat beli ini gitu. Nah, terus habis itu dikasih tahu kalau ada asuransinya di sini gitu. Ya mungkin porsinya nggak banyak tapi ada katanya gitu. Jadi salah satu lini bisnisnya ada terkait asuransi. Asuransi apa ini ya? Pembiayaan motor ya, leasing ya. Ya not sure. Pokoknya adalah yang bagian begitu-begitu yang mau coba kita jauhi gitu ya. Jadi karena ada begitu-begituan ya, kayaknya kita
coba tinggalkan. Cuma coba ya, saya juga penasaran. Apakah MPMX ada lini bisnis asuransi atau leasing? Berapa persen kontribusi tersebut dibandingkan keseluruhan pendapatan? Kalau ini benar ya, ada ya, cuma ya percayalah kita ya sama istri sendiri gitu. Jadi kemungkinan kita akan drop MPMX ini. Yang bergerak di bidang distribusi bla 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 namun memiliki segmen asuransi. Oh, ada tuh. Growth 29%. Membukukan penurunan pendapatan. Kenaikan segmen distribusi retail bla bla bla. Oke, ada ya. Ya intinya ada, kita coba hindarilah sebisa mungkin ya. Masih ada banyak pilihan emiten di bursa yang semu bukan semoga ya, yang kayaknya tidak ada gitu. Pun kalau ada pun ya ya semua kita cari yang nggak ada gitu ya. Yang sepengetahuan kita tidak ada ini karena saya udah tahu ada jadi ya sudah. Mohon maaf. Kita back dulu. MPMX drop karena ada kontribusi asuransi yang sepertinya cukup besar. Ya sebenarnya nggak besar-besar banget. Kalau nggak salah ada aturan ya buat masuk saham syariah. Ini masih masuk saham syariah berarti kan harusnya kontribusinya masih kecil ya. Tetap kita skip. Ini kita kasih flag dulu ya. Sisipkan catatan pada asuransi. Terus kita tandain merah biar di masa depan kita nggak explore ini lagi. Mungkin dulu saya pernah ya, kayak not sure ya, apa itu ASTI ya? Kan dulu pernah tuh Astra, salah satu sahamnya ya. Kita explore. Ini ASTI sih, saham Astra. Oke, next. Lanjut ke LPPF. Nah, ini kemarin juga cerita nih ke istri. Di ceritanya tuh kirain dulu istri pernah beli sahamnya Matahari gitu ya. Tapi udah dijual. Tapi ternyata bukan Matahari, tapi Ramayana ya, temennya ya. Di kemarin kirain itu Matahari. Jadi ceritalah ada mau beli Matahari nih yang dulu pernah dibeli gitu ya. Tapi ternyata oh bukan Matahari dulu artinya gitu. Ternyata dulu Ramayana belinya. Jadi beda. Nah, tapi setelah itu diceritain lah kalau di Matahari itu juga ada saham bank, ada porsi saham bank. Bank Nobu kalau nggak salah ya. Coba ya. Matahari itu LPPF. Apakah LPPF punya saham di perbankan? Kalau ada bank apa? Kita validasi ya. Ya itu jadi katanya juga dulu dulu nggak ada ke sana, cuma baru-baru ini ada. Oh tidak ada tuh. LPPF Bank Nobu ada langsung ketemu kok. Investasi di Bank Nobu merugi. Ini rencana LPPF selanjutnya. Ya ada berarti ya. Ada Matahari
invest di Bank Nobu. Ya, gitu. Di sini ada saham syariah loh padahal. Bank Nobu ini syariah nggak? Atau mungkin porsinya kecil ya dibanding keseluruhan pendapatan. Cuma ya lagi-lagi bentar, bukan MPMX tapi LPPF. Ada syariahnya. Ada syariahnya juga nih sama. Cuma mohon maaf ya karena ada saham perbankannya jadi dia invest di bank ini. Kenapa harus invest di bank? Katanya sih awalnya nggak invest di bank, cuma baru-baru ini katanya buat menyelamatkan ya begitulah pokoknya ya. Kayaknya pemiliknya sama menyelamatkan bank ini dia invest lah gitu. Ya cuma saya detailnya nggak tahu ya gimana ya. Pokoknya begitulah gitu. Dan katanya banyak juga tuh gara-gara invest ke bank jadi banyak yang keluar. Jadi jual lah gitu. Terutama orang-orang yang mungkin pengen punya saham-saham yang syariah gitu. Oke, jadi LPPF kita drop. LPPF drop karena ada saham perbankan. Cek, cek. Halo, oke. Sorry, tadi tiba-tiba ada masalah terkait aplikasi. Jadi ini saya ngerekam pakai namanya Prism Live Studio. Terus entah kenapa tiba-tiba barusan not responding. Jadi tapi kayaknya recording di yang tadi tuh masih ke-record. Semoga nanti pas editing nggak ada masalah ya. Biasanya sejujurnya kita udah nggak pernah ngedit video lagi. Kecuali emang ada sesuatu yang perlu dipotong-potong. Jadi langsung recording, selesai, langsung diupload gitu. Karena agak sulit ya cari waktu buat ngedit-ngedit video. Cuma ini karena kepecah dua, yang tadi sebelum crash dan setelah crash, jadi mau nggak mau harus kita gabungin gitu. Oke, lanjut aja. Tadi terakhir kita drop LPPF karena ada invest di saham perbankan. Oke, ini juga perlu kita tandain di sini ya. Sisipkan catatan. Drop karena ada saham invest di saham perbankan. Bank Nobu. Oke, mohon maaf ya LPPF, kita belum berjodoh. Kita kembalikan taruh di posisi paling bawah biar next time kita tahu kalau ini nggak usah kita explore lagi gitu. Kalau masuk di screening kita. Jadi yang tersisa tinggal satu TOTL, Total Bangun Persada Tbk. Apakah ada yang jadi blocker lagi agar kita tidak beli emiten ini? Atau emang emiten ini udah cocok tinggal kita gas? Nanti mungkin di episode selanjutnya, karena sekarang durasi kayaknya udah kepanjangan, dan kita lanjut explore buat bahas TOTL. Ini bisnisnya kayak gimana, long termnya gimana. Oh, kita catat dulu ya. Next, TOTL. Bisnisnya apa, kayak gimana, terus short termnya gimana, dan long term. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat yang masih setia nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.